Atau sudah mulai banyak tugas atau belum? Coba dituliskan sudah banyak tugas atau belum. Ya, saya tunggu yang lain. Ada satu tugas. Oh, baru satu ya tugasnya ya? Baru satu tugas. Jangan satu tugas, Pak. Satu tugas. Masih satu tugas ya? Tidak perlu nambah. Satu tugas. Sini dulu. Oke, ada satu tugas. Yang lainnya? Mana kok masih diam aja? Masih belum banyak. Berarti belum banyak, bisa ditambah ya? Lumayan, mau nambah. Install. Oh iya, betul. Install dulu ya. Jangan lupa, jangan dulu. Jangan dulu, belum terlalu repot. Belum terlalu repot. Berarti saya bisa nambah tugas nih kayaknya. Kan mumpung masih belum repot. Astagfirullah. Ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol apa? Oke. Belum banyak yang respon nih. Ya, saya memang tidak meminta on-kan kamera karena biasanya mungkin ada yang trouble di meeting trouble di ininya, nanti di jaringannya. Biasanya kalau on kamera itu koneksinya malah jadi jelek. Biasanya ada yang begitu. Ya, resiko meeting online mungkin ada yang sambil tiduran, ada yang sambil nanti sambil sarapan mungkin, ya nggak apa-apa. Namanya juga meeting online ya. Nggak apa-apa. Kalau mau on kamera silahkan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Yang penting saya harap aja bisa didengarkan ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, masuk ke seperti biasa. Masuk ke keamanan komputer. Lupa. Keamanan komputer. Kemarin kan sudah perkenalan ya, di komputasi paralel. Seperti biasa, tidak perlu maksudnya karena kemarin sudah perkenalan, jadi tidak harus kenal lagi ya, tidak harus briefing kelas lagi, karena harusnya sudah paham masing-masing. Nah, bedanya dengan yang paralel yang kemarin, saya mata kuliah ini dengan Pak Eko. Jadi nanti saya sampai UTS saja, nanti dilanjutkan dengan Pak Eko. Gitu. Terus karena ini mata kuliahnya OBE, harusnya nanti setiap minggu ada proses evaluasi. Paling tidak ada tugas, jadi sama kayak kemarin tugasnya saya jadiin diskusi aja, jadi saya anggap itu sebagai bagian dari evaluasi di diskusinya. Diskusi yang bisa di forum atau diskusi yang bisa dikasih penilaian gitu. Nah, gitu aja. Karena nanti saya dari prodi sendiri nanti butuh data untuk mengukur ketercapaian. Nah, saya cek dulu ininya ya. Sebentar.
saya absen dulu. Lupa absen masuk. Nah, ketika Anda mendengar mata kuliah keamanan komputer, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda? Silahkan diketikkan ya. Silahkan diketikkan. Coba saya mau lihat kira-kira apa yang hacker. Hacker, terus apa lagi? Silahkan diketikkan. Antivirus keamanan komputer. Persandian. Kriptografi berarti. Semadaf. Shuffle. Defender. Oke, berarti ada yang bilang semacam hacker, ada yang cyber security keamanan komputer, keamanan lebih ke networknya. Kemudian antivirus, defender yang antivirus juga, spam, ya, tim defender. Jadi memang keamanan komputer itu ada banyak cabangnya ya kalau kita lihat di kita cari panduannya, ada network security, ada application security, ada computer security, dan ada nanti forensik juga, forensiknya. Scam Growtopia ada kok. Growtopia itu apa? Growtopia. Itu ya kayaknya. Bukan. Oh. Kayak Minecraft mau? Enggak tahu saya. Oke, Mbak. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk lagi, tadi ada penilaiannya, berarti nanti ada diskusi. Yang kemarin juga saya belum memberikan model diskusinya seperti apa. Nanti saya bikinkan juga untuk yang komputer paralel. Kalau sudah ada nanti saya umumkan. Mungkin sambil nunggu kelas B ya, sisa kelas B aja. Terus seperti sama 1 kali seminggu. Kemudian ini adalah nilainya. Nah, intinya tetap tadi saya mau menunjukkan ini sebenarnya, menunjukkan RPS-nya, malah lupa. RPS. Ternyata RPS-nya belum jadi. Nah, ini aja ya. RPS-nya masih format lama. Yang kemarin yang parallel computing juga sudah ada RPS-nya, mana saya lupa tunjukkan. Nanti saya upload di RPS-nya juga, saya upload di LMS juga nanti biar bisa dilihat apakah sudah sesuai atau belum gitu. Pertemuan tidak tersedia. Oh iya, kalau ulangi lagi ya. Nanti bisa dicentang dulu. Klik centang dulu ya. Sebentar.
Oh, ke hidden. Sebentar. Kok ke hidden ya? Hmm. Oh, astagfirullah. Bentar nih, saya share dulu. Ya, ini ya, nanti di ini kegulung ternyata, harus diklik dulu. Saya edit dulu ininya biar kelihatan. Format khusus. Untuk teknik penyuntingan itu sendiri itu gabung. Ya, bisa dicek lagi. Ini pengumumannya nggak usah, hapus saja. Ya, bisa dicek lagi siswa. Nih ya. Nanti kalau sudah dicentang ya, buat melihat materi pertama. Bisa dicentang buat melihat materi pertama. Terus saya balik lagi, ini nggak enaknya kuliah online harus bolak-balik screen, sharing halaman, untuk merepotkan, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kembali lagi tadi ke masalah kenapa harus ada apa? Ada evaluasi, karena kemarin dibilangi dari fakultas juga evaluasinya itu harus bertahap. Misalnya mahasiswa mampu ini memahami gitu kan. Terus ada mampu menganalisis gitu. Nah, kalau menganalisis dan memahami kan harus ada tahapannya. Tahapannya dari pertama, kalau kita paham dan bisa menganalisis, berarti kan sebelumnya kita harus hafal dulu. Hafal dulu dengan materinya. Kemudian setelah hafal materinya, hafal atau mengerti materinya, baru kita bisa mengerjakan contoh-contoh soalnya. Nah, kemudian baru nanti bisa memahami dan membandingkan. Yang terakhir bisa membuat, mensimulasikan atau menyelesaikan contoh kasus menggunakan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, setiap tahapan-tahapan itu yang diminta untuk dinilai. Jadi yang di OBE seperti itu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ada penilaian langsung ke studi kasus, padahal belum ada penilaian di sisi pemahaman atau untuk CP-CP yang lain. Tiba-tiba ada studi kasus gitu, ya kan, tidak boleh seperti itu. Makanya nanti ada beberapa step model penilaian. Akibatnya apa? Nggak enaknya di sisi mahasiswa jadi terasa banyak tugas, di sisi dosen kelimpungan mengoreksi tugas karena kebanyakan data. Nah, makanya saya pakai LMS biar lebih tertata. Kemudian juga nanti tapi enaknya di sisi manajemen, bisa itu di sisi akreditasi atau fakultas atau universitas juga, itu
mudah men-tracking perkembangan mahasiswa. Jadi ada trackingnya, ada harapannya seperti itu ya, ada trackingnya. Tergantung nanti masing-masing dosen bagaimana merancang mata kuliah dan tes-tes yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Sebentar, ini ada yang chatting juga. Hmm. 2010. Terus ya tadi kenapa tadi alasannya banyak tugas. Nah, jadinya nanti apa yang paling bisa dilakukan adalah tugasnya tetap ada beberapa, tapi nanti dipermudah, disederhanakan, atau itemnya dikurangi, item pertanyaannya, kayak gitu. Ya, juga biar kelihatan mahasiswanya belajar beneran apa enggak itu. Jangan cuman biasanya kan kalau malah nggak ada tugas kan malah cuman klik absen doang, habis itu tinggal tidur, nggak belajar. Terus itu tadi tambahan sedikit tentang jaringan keamanan, tentang kenapa banyak tugas. Dan lagi perlu diingat nanti saya sampai ini aja, sampai UTS saja. Sampai UTS saja. Nah, di keamanan komputer, karena ini masih centang dulu. Karena ini masih perkenalan, jadi kita seharusnya ini adalah materi yang banyaknya menghafal gitu. Materinya banyak menghafal istilah-istilah. Banyak istilah. Sepertinya kalau materi banyak menghafal nggak perlu dijelaskan ya, cukup dibaca aja. Nanti kalau ada bagian yang nggak paham ditanyakan seperti biasa. Nah, terus seperti biasa setiap minggunya ada feedback juga. Kemudian kalau Anda cari tentang, satu lagi, nanti softwarenya kalau yang di sini pakainya Kali Linux. Kalau pakai Kali Linux ya, VirtualBox Kali Linux. Kayaknya mau nggak mau Anda harus tetap harus download ya, buat komputasi paralel dengan buat keamanan komputer. Meskipun nanti ini ya, misalnya meskipun nanti mau pakai Docker atau mau pakai VirtualBox, itu tetap sepertinya mau gak mau harus download ya. Saya belum tahu caranya tanpa download bagaimana caranya. Bisa sih pakai AWS, tapi nanti jadinya harus ekstra belajar AWS lagi. Nah, itu kan di luar kurikulum, di luar pembelajaran. Ya silahkan kalau mau nyoba-nyoba nggak apa-apa. Pakai cloud AWS. Cloud AWS. Anda bisa install di sini sebenarnya, di AWS. Nanti saya bukakan AWS, contoh AWS-nya. Jadi ada macam-macam ya, bisa pakai Docker, bisa pakai VirtualBox,
atau bisa pakai AWS. Bedanya kalau AWS eh, harus kita harus ini harus online terus, harus online kalau pakai AWS harus online terus. Nah, di AWS juga ada cyber security specialist. Jadi ini buat keamanan cyber security. Nah, bedanya dengan keamanan komputer apa? Ini bedanya ini dia kalau nggak salah materinya lebih ke cloud, cyber security di sisi cloud. Tuh. Tapi kalau pengantar-pengantarnya hampir sama. Anda bisa juga kalau misalnya merasa materi yang saya berikan kurang menantang gitu, atau cuma baru permukaan aja, bisa mempelajari cyber security specialist juga di AWS. Sudah disediakan fasilitasnya. Tuh. Kenapa ini tidak diberikan di keamanan komputer? Karena ini sepertinya saya rasa ini materi lanjut dan tidak semua orang mau membutuhkan materi ini. Tergantung yang minat masing-masing aja. Mungkin ada yang di minat sistem informasi mungkin merasa tidak perlu materi keamanan cloud. Karena ini dia lebih di keamanan AWS-nya dan konsep network security di cloud-nya kalau nggak salah. Nah ini kan jadi dia kalau saya baca sekilas kemarin saya juga sempat mau nyari materi yang di AWS ini, ternyata ini dia model privilege di sisi AWS-nya. Jadi lebih banyak membahas tentang bagaimana mengamankan AWS-nya dari serangan infrastruktur dan seterusnya. Tapi apakah ini layak dipelajari? Sangat layak dipelajari kalau Anda memang kedepannya pengen jadi hacker. Enggak jadi sistem security ya, sistem security. Kalau belajar bahasa pemrograman nggak ada di keamanan komputer, nggak ada belajar bahasa pemrograman. Mungkin nanti sedikit ini kalau saya kemarin sempat bikin materi ini tentang saya ini dulu ya, saya tunjukkan dulu nanti di minggu-minggu berikutnya. Ini materinya ada tentang buffer overflow paling. Tapi ini pun sudah saya bikinkan exploitnya Python. Mungkin itu sih. Itu doang. Nanti ada scan dan flow probing, DMZ, firewall dan segala macam. Ya. Sepertinya tetap perlu Kali Linux kayaknya. Kali Linux buat mencoba mengamankan jaringan Anda. Gitu. Kenapa tidak Docker? Docker ya silahkan bisa juga. Tapi nanti kalau Docker itu masalahnya ada di ini saya kasih lihat ya Dockernya. Tuh repot sekali ini sebenarnya. Nah, udah ngobrol dulu nggak apa-apa ya. Ini sambil ngeliat. Nah, kalau Docker bisa install Mininet. Kali Linux juga ada. Tadi kan sudah saya kasih lihat ininya halaman Kali Linux-nya gitu. Nah,
Terus, tapi kalau Docker ini misalnya kita run saja langsung, begini toh. Stop dulu ya. Nah, kita dapatnya cuman sering repot. Ini aja. Nih, dapatnya cuman konsol kayak gini. Kalau Docker itu bisa nggak jadi mode grafis? Bisa, tapi nanti harus ada konfigurasi sendiri lagi. Malah bingung nanti. Takutnya saya malah bingung kalau pakai Docker. Tapi lebih enak sih pakai Docker. Saya lebih suka Docker soalnya pengalaman baru. Saya juga biasanya baru pakai VirtualBox. Nah, kalau pakai VirtualBox kan tinggal download image-nya sekitar 500 mega. Nih. Oh ini, cariin. Kalau nggak ada di VirtualBox. Capture. Sorry, salah. November aja. Ya, ini seperti ini. Manfaat penyimpanan diantaranya begini. Nah ini bisa pakai VMware atau pakai VirtualBox sama aja. Nah dia kan sudah ada mode grafisnya yang bisa dicoba-coba untuk mencoba menjadi ya simulasi hacking lah, simulasi keamanan. Nah, ya silakan nanti dicoba-coba, nanti linknya akan saya berikan. Kayaknya mau nggak mau tetap harus download ini, harus download. Kalau nggak Docker ya pakai virtual machine. Nanti silahkan kalau ada kesulitan download dan installnya langsung menghubungi saya. Nanti akan saya berikan linknya di ini. Nah ini udah grafis. Ini banyak perangkat. Di Kalilook ini banyak tool-tool yang bisa dipakai untuk melakukan ya penetration testing lah. Gitu ya. Terus juga sumber belajar nggak harus dari saya sendiri, dari YouTube juga banyak. Aduh, apa ini? YouTube misalnya computer security gitu. Computer security. Nah, course-nya sudah banyak, ada juga yang sudah lengkap. Mau yang dari pemula, yang biasanya nyari yang crash course kayak ini, crash course. Nah, ini biasanya dari 4 jam ya, 4 jam. Ini 5 jaman, itu dia biasanya sudah lengkap membahas dari awal sampai akhir. Jadi misalnya kalau saya membahas ada materi yang saya rasa kurang, mungkin satu waktu akan saya ambil dari sini,
Atau juga kalau misalnya Anda mau lihat-lihat kalau sempat dan kalau mau memperdalam lagi bisa cari aja di YouTube juga biasanya crash course itu sudah banyak. Jadi bisa sharing nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, sharing juga bisa. Juga ada juga ini capture the flag. Nah, ini saya nggak ngalamin nih pas zaman mahasiswa. Sering ada lomba ya, capture the flag gitu, lomba capture the flag misalnya. Lomba capture the flag 2021. Nah, biasanya kampus-kampus itu bikin perlombaan capture the flag gitu. Nah, kayak gimnastik juga biasanya ada. Saya juga kayaknya ada sih kalau di perlombaan antar mahasiswa itu. Nah, ada juga capture the flag. Ya di web juga ada latihannya capture the flag practice gitu. Ini ada CTF learn-nya. Nah, ini biasanya buat habis Anda memahami keamanan komputer, nanti kalau tertarik dengan bidang cyber security bisa mempelajari capture the flag. Ini buat membentuk pola pikir kita bagaimana membiasakan diri dengan situasi keamanan dan bagaimana cara menyerang dan bagaimana cara bertahan. Nah, ini adalah ada challenge-nya. Jadi mungkin hampir mirip kayak teka-teki ya. Saya sendiri belum pernah nyoba ini, tapi nanti kalau misalnya ada yang tertarik mau belajar bersama ya monggo, nanti kita bisa belajar bersama. Karena ini pas zaman saya kuliah juga kayaknya belum ada. Jadi nggak begitu, cuman pernah dengar tapi nggak pernah mencoba juga. Tapi kalau mau lihat tutorialnya ya banyak di YouTube juga banyak bisa diikuti untuk membiasakan mencoba-coba gitu. Terus free code camp bagus malahan. Saya juga sering, kalau saya sendiri juga buat update knowledge itu biasanya ceknya di free code camp dulu. Dia soalnya suka banyak ada crash course-nya. Mestinya dia crash course-nya ya, dan itu gratis ya. Cuman memang kekurangannya kalau di free code camp itu suka gimana ya, subtitlenya kadang-kadang nggak ada atau kurang tepat, sama dia ngomongnya cepet-cepet banget. Jadi kita mesti paling enak sih di download terus sering-sering di pause terus coba di pause gitu. Ya, saya sangat menyarankan sebenarnya free code camp kalau mau belajar biar lebih ahli. Nah, terus nanti kalau misalnya Anda belajar di free code camp terus ada yang tidak paham, ada bagian tidak paham, saya persilahkan nanti maksudnya silahkan ditanyakan ke saya, juga bersedia ditanya-tanya kalau misalnya ada yang bagian nggak paham. Jadi biar saya sendiri juga, sebenarnya kalau saya mau belajar sendiri itu kayak nggak ada motivasinya gitu loh. Tapi mungkin kalau ada mahasiswa yang mau belajar, terus kalau saya ditanya-tanya, mungkin saya bisa termotivasi juga buat ngelihat juga, terus ini mungkin seperti ini maksudnya. Nah gitu. Jadi belajar bersama lah. Tapi memang harus tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau saya rasa kalau mahasiswa bisa rajin ngikuti itu harusnya sih udah auto pinter. Dosen tinggal nguji aja terus ya nanti bisa kolaborasi gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau belajar di
luar, intinya kalau ada yang mau belajar di luar materi saya, di luar yang materi yang sudah saya berikan tentang kemarin apa? Tentang keamanan komputer atau tentang paralel computing. Tapi kayaknya paralel computing enggak ya? Ya, tentang keamanan komputer lah. Nanti bisa, kalau misalnya materi saya yang saya berikan terlalu gampang, misalnya terlalu gampang atau kebanyakan teori tok, pengen coba dipraktekkan, ya silahkan boleh. Ada kesulitan, tanya ke saya, nggak apa-apa. Seperti biasa, kalau saya tahu bisa saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab, kita coba bersama. Kita cari bersama, kita oprek bareng. Tapi paling tidak nanti di keamanan komputer nih sudah ada dasar-dasarnya. Harapannya kayak gitu ya. Semoga sudah memenuhi dasar-dasarnya. Terus karena tim teaching, tadi kalau sama Pak Eko juga, maksudnya tadi kalau misalnya mau tanya-tanya seputar materi, tidak harus dari sekarang sampai UTS saja, tapi waktunya bebas ya. Bisa kapan aja. Kalau masalah keamanan komputer bisa kapan aja, jaringan, keamanan komputer bisa kapan aja, nggak harus timelinenya nggak harus pas perkuliahan saya saja, bisa sampai lulus nggak apa-apa. Jadi kapan saja maksudnya bisa kita diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian itu sudah ya, itu tadi pengantarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau belum ada, silahkan dibuka pengantar. Oh, ini belum dibuka. Lupa. Tampilkan. Ya. Nah, jangan lupa absen dulu. Absen ya, seharusnya sudah. Terus silahkan dibuka pengantarnya. Dibuka pengantarnya, ini kalau misalnya miring-miring diputar aja. Oh, sorry. Ini ada yang belum ke-share. Silahkan dibuka keamanan komputer. Terus pengantarnya di sini. Ya, ini saya sudah berikan materi ya. Materi nanti kita akan membahas tentang lebih di apa ya? Di keamanan dan istilah-istilah yang ada di keamanan komputer, biar Anda nanti tidak merasa asing gitu. Tidak merasa asing dengan istilah-istilah itu. Kalau kasus yang lagi ramai sekarang itu kan kebocoran data ya. Biasanya bocor data, kemarin terakhir Peduli Lindungi kan, bocor data Peduli Lindungi, terus si penyerang bisa menginjekkan data kayaknya, kalau nggak salah, bisa menginjekkan datanya dia ke server. Jadi seolah-olah data seolah-olah sudah divaksin dengan data baru itu. Jadi dia bisa memberikan data baru ke server, bisa input data baru. Makanya kemarin pernah lihat ya, Jokowi ini sertifikat vaksin Jokowi.
Nah ini. Nah ini kan dia kan kayaknya katanya sih dia ini nginputkan datanya. Ini adalah insiden terbaru dari keamanan komputer, dari keamanan keamanan sistem berarti ya nih ya. Sistemnya bisa dijebol, terus dia bisa bikin sertifikat vaksin buat yang mau memesan, kayaknya seperti itu. Kayaknya juga data-datanya juga sudah di-download sama dia. Data-data yang ada itu juga sudah di-download. Jadi sering ya kebocoran data itu terjadi di kita tuh sering. Di pemerintah maksudnya, di sistem pemerintah tuh sering. Ada juga yang paling sering kan kena device ya. Kalau misalnya ada kasus apa itu biasanya kena device itu karena webnya lemah. Misalnya. Webnya lemah. Oke, kembali lagi ke keamanan komputer. Nah, jadi ini ada istilah-istilah yang silahkan dibaca. Kayaknya saya nggak perlu membacakan ulang. Nanti malah kelamaan Zoom meetingnya. Yang perlu diingat itu ini aja. 6 konsep ini konfidensial. Konfidensial itu maksudnya informasinya seharusnya sifatnya rahasia ya. Rahasia. Jadi cuman yang mempunyai akses yang bisa membaca atau mengakses informasinya. Integrity itu artinya ya ini dokumen atau datanya tidak bisa diubah kecuali pemilik ingin mengubah data. Terus availability ya ini berarti ketersediaan data selalu ada. Kemudian di keamanan komputer itu authentication ya seperti ini ya, seperti LMS ini kan nggak semua orang bisa mengakses halaman resource-nya ini, jadi mesti login dulu. Authentication. Terus authorization. Habis authentication, nggak semua orang juga bisa langsung masuk ke course ini. Jadi saya mesti memberikan otorisasi sebagai apa? Misalnya sebagai siswa atau sebagai manajer atau sebagai teacher, sebagai dosen. Otorisasi itu maksudnya. Jadi autentikasi itu masuk ke sistem, login. Authorization itu mengakses informasi di sistem kan, karena akses informasi ada level-levelnya kan, ada informasi umum, ada informasi khusus, ada yang rahasia, ada yang sangat rahasia ya, itu tergantung level-levelnya. Nah itu di authorization. Kemudian non repudiation ini maksudnya adalah jadi ada auditnya, ada lognya. Jadi misalnya orang melakukan sesuatu, akun ini misalnya melakukan sesuatu, misalnya ngehack atau mencoba mengubah dokumen, itu ada lognya, tercatat. Jadi atau pernah mengubah dokumen, ini ada lognya, jadi sistemnya bisa mencatat aktivitas orang tersebut. Di Windows kita juga ada kayak gitu, pasti ada auditnya di Windowsnya. Cuman membaca auditnya itu saya pernah baca juga, aktivitas user itu ada. Jadi audit lognya Windowsnya itu. Apain aja usernya itu ada. Tapi bacanya ya karena dia log kan, jadi tampilannya kacau balau. Mesti dibaca pelan-pelan gitu. Kayaknya ada. Kalau nggak di Windows 10 ya di Windows Server kayaknya. Lupa saya. Nah ini kasusnya ya tadi ya, mesti banyak. Yang sering itu pernah dengar ya, WannaCry. Saya pernah dengar WannaCry itu yang kalau kita nginstal aplikasi sembarangan dari internet, biasanya aplikasi bajakan biasanya, terus biasanya antivirus sudah memberikan warning, jangan diinstal, ini ada malware-nya si aplikasinya. Tapi kita biasanya ngotot pengen install, biasanya crack-crackan karena kita butuh crack-nya.
Nah, kita install aja. Ternyata di dalamnya ada script yang mengenkripsi file-file yang kita miliki. Nah, itu bisa nggak dibalikin? Nggak bisa, kecuali kita bayar tebusannya. Karena dia cuman yang punya kunci enkripsi si hackernya. Enkripsinya biasanya 256 bit. Itu enkripsinya nggak bisa ditebak. Key-nya kan panjang biasanya key-nya. Itu ransomware ya, ransomware. Ya, kalau gitu gimana? Ya udah install ulang. Caranya paling gampang kalau awam ya kita mesti rajin backup. Sekarang sudah banyak cloud ya, ada cloud-nya si Google, drive-nya Google, ada drive-nya OneDrive, ada drive-nya Dropbox dan teman-temannya. Itu mesti rajin-rajin disinkronize datanya. Karena kalau udah kena ini ya udah goodbye aja. Kalau kena ransomware. Ini ada keterangannya. Nah, ini ancaman-ancaman dari keamanan pada sistem cyber. Nah, ini silakan dibaca saja. Kemudian, nah ini penanganan keamanan. Nah, nanti kita sebenarnya banyak, saya pengen bahasnya karena kita bicara keamanan ya, jadi kita membahas sisi bagaimana cara mengamankan komputer atau network kita biar tidak mudah diserang. Keamanan itu bisa dimulai dari ini ya, dari pola pikir. Jadi biar bagaimana kita selalu berpikir secure. Pertama mungkin dari password. Password jangan sembarangan mengetikkan password di form password registrasi forum-forum itu, karena dia biasanya mencatat passwordnya, terus passwordnya bisa dipakai lagi nanti, siapa tahu. Karena untuk apalagi kalau yang misalnya ada gratisan kayak gitu kan, nanti bisa masukkan create akun, input password. Nah itu biasanya takutnya sih passwordnya itu dia ambil karena kita kan artinya memasukkan password username dan password kita ke ini ya, ke sistem mereka. Artinya password kita bisa diambil sama mereka, bisa dibaca. Begitu. Terus juga ini nanti IDS, kayaknya nggak sampai IDS ya. Terus enkripsi, ini cara-caranya. Jadi kita bisa coba satu-satu ya, coba satu-satu. Semoga waktunya cukup. Karena materi yang, nah ini nanti ini hardening komputer masing-masing biar lebih aman. Karena juga ini materi yang saya buat ini, materi yang buat ini sebenarnya buat kemarin buat semester 5 angkatan 2000 sebelum kurikulum 2020 ya, berarti kurikulum lama. Jadi dia 3 SKS. Jadi ada praktikumnya kemarin. Ya semoga nanti cocok, kalau enggak bisa saya sesuaikan lagi materi-materinya. Kemudian ini beritanya tadi ransomware ya. Silakan nanti dilihat. Pengantar keamanan komputernya ini hampir sama-sama yang tadi. Sama ini tugas. Wah, ternyata ada tugasnya. Ada tugas. Saya baca dulu tugasnya. Deadline tugasnya udah lewat jauh, Apa ya? Pak. Ini ada tugas. Nanti silakan Anda kerjakan. Tugasnya ya. Jenis serangannya, kemudian jenis klasifikasi keamanan, kemudian karakteristik penyusup dan aspek keamanan komputernya. Kalau yang poin 2, 3, dan 4 tadi ada di sini.
klasifikasi keamanan, kemudian karakteristik penyusup, sama aspek keamanan komputernya. Gitu. Aspek keamanan komputer ada beberapa ya, ada yang tadi sudah dibahas. Kemudian mekanisme pengamanan dan mekanisme pengamanan tadi. Oke. Jadi tadi tugasnya ini. Ya, ini ada tugas berarti. Nah, tadi kan jenis klasifikasi keamanan, kemudian karakteristik penyusup, kemudian aspek keamanannya apa, dan mekanisme pengamanan yang dapat dilakukan. Tadi berdasarkan tadi materi yang sudah diberikan. Kalau kira-kira apa gitu. Kemudian dari setiap poin di atas berikan keterangan lengkap sesuai dengan pendapat Anda. Jadi keterangannya mungkin sekitar boleh minimal satu paragraf lah. Misalnya jenis klasifikasi keamanannya sebenarnya keamanan bersifat fisik misalnya karena bla 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 gitu. Karena yang dihack adalah server fisiknya, atau keamanan yang klasifikasi keamanan dari data dan media karena XYZ gitu ya. Jadi atau misalnya keamanan yang berhubungan dengan personel karena dari sisi ada kecerobohan dari penggunanya. Ya, kira-kira gitu. Nanti kemudian karakteristik penyusunnya. Tengah masyarakat untuk mewujudkan kedamaian bagi manusia dan alam. Ya, nanti tinggal ditambahi keterangan aja, keterangan singkat 1 atau 2 paragraf. Kemudian mekanisme pengamanan yang dapat dilakukan, tambahi keterangan juga ya. Kalau tugas ini tidak perlu, jangan khawatir benar atau salah, karena ini baru pendapat Anda. Jadi ya, selama Anda mencari contoh kasus, terus nanti dikasih keterangannya kira-kira seperti apa, ya berarti sudah saya anggap benar. Yang penting mengerjakan. Tujuannya biar memastikan Anda membaca materi A dan C yang sudah diberikan. Ini tahu itu temponya, saya edit dulu. Seminggu ya. Seminggu. Berarti September. Sekarang tanggal 9. Jangan lupa, sekarang waktunya belanja 99. Flash sale. Sudah ambil vouchernya belum? 9 berarti Belum, Pak. Belum. Oh, 17 saja. Ya. Oke. Nanti pengajuannya teks saja ya, langsung diketikkan aja di formnya. Di form jawaban. Oke. Sudah. Silahkan dikerjakan, 7 hari waktunya, panjang dan cukup mudah. Terus deadline deadline sudah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah pas 1 jam kita sharing dan perkenalan materi. Masih gampang ya materinya. Ya, semoga nanti materinya gampang-gampang aja. Jangan berat-berat, nanti malah muntir mahasiswanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatiannya. Jangan lupa absen. Juga nanti kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silahkan kapan aja boleh di Discord gitu. Kalau misalnya Anda masih penasaran dengan materi, atau pingin meningkatkan skill di bagian keamanan dan jaringan, jangan sungkan bisa tanya saya langsung, nggak harus nunggu
tugas akhir, nggak harus nunggu skripsi, nggak harus nunggu jadwal kuliahnya, kapan aja boleh. Silahkan langsung diobrolin mau belajar apa gitu. Nyari teman mau belajar apa. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan sampai jumpa. Semoga nanti setelah Meet sudah mulai masuk ya. Ada mulai masuknya karena ini sudah mulai vaksin mahasiswa. Sudah mau divaksin mahasiswanya. Alhamdulillah. Ini mahasiswa yang